Sebelum kita mulai, penting untuk dicatat bahwa narasi dalam video ini sepenuhnya merupakan pandangan kami pribadi. Ini adalah sebuah spekulasi yang mencoba menghubungkan konsep fisika dan metafisika, dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan fakta ilmiah. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia bisa menciptakan realitas sendiri. Kita telah menciptakan dunia digital, membangun simulasi, dan melahirkan tokoh-tokoh virtual dalam metaverse. Tapi sekarang, bayangkan sesuatu yang lebih jauh. Bagaimana jika tokoh-tokoh virtual dalam simulasi itu mulai menciptakan realitas mereka sendiri? Jika kita bisa menciptakan dunia di dalam dunia, bukankah ini berarti ada kemungkinan bahwa kita sendiri juga berada dalam sebuah lapisan realitas yang lebih besar? Apakah realitas yang kita alami ini benar-benar nyata? Ataukah ia hanya salah satu dari banyak simulasi yang terus bertingkat, menciptakan lapisan-lapisan eksistensi tanpa batas? Jika tokoh dalam metaverse tidak menyadari bahwa mereka diciptakan oleh kita, mungkinkah kita juga tidak menyadari siapa yang menciptakan realitas ini? Dan jika setiap realitas memiliki batasnya sendiri, bukankah perjalanan kita sebenarnya adalah perjalanan menembus batas-batas itu, melintasi dimensi demi dimensi menuju kebenaran yang lebih besar? Setiap perjalanan yang kita lakukan bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan sebuah transisi antar dimensi. Kita terbiasa berpikir bahwa perjalanan adalah sesuatu yang fisik, melibatkan ruang yang dapat diukur dengan panjang, lebar, dan tinggi. Namun, bagaimana jika perjalanan ini lebih dari itu? Bagaimana jika saat kita mencapai batas-batas tertentu, kita sesungguhnya sedang melintasi batas dimensi menuju realitas yang lebih tinggi? Bagaimana jika segala sesuatu yang kita anggap sebagai batas hanyalah pintu menuju eksistensi yang lebih luas? Ada satu konstanta yang membuktikan konsep ini, kecepatan cahaya. Dalam hukum fisika, kecepatan cahaya adalah batas mutlak, jembatan yang menghubungkan dimensi yang kita kenal dengan sesuatu yang lebih tinggi. Konstanta ini bukan sekadar angka, ia adalah aturan fundamental yang membatasi persepsi kita terhadap realitas. Namun, dalam perspektif dimensi yang lebih tinggi, batas ini mungkin hanyalah ilusi. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya adalah batas refresh rate atau clock speed dari realitas, seperti bagaimana game memiliki frame rate maksimal sebagai batasan pemrosesan dalam sistem simulasi. Jika ini benar, maka batasan kecepatan ini hanya berlaku dalam persepsi dan kesadaran kita sekarang. Sementara di luar batas ini, realitas bisa bekerja dengan aturan yang sama sekali berbeda. Dalam dunia fisika, kita mengenal teori yang menyatakan bahwa semakin kita mempercepat suatu objek mendekati kecepatan cahaya, semakin besar energi yang dibutuhkan, hingga akhirnya menjadi tak terhingga. Ini menunjukkan bahwa alam semesta kita tampaknya memiliki mekanisme pertahanan alami agar makhluk di dalamnya tidak dengan mudah melampaui batas ini. Namun, apakah ini berarti perjalanan antar dimensi benar-benar tidak mungkin? Atau mungkinkah ada cara lain untuk berpindah dari satu dimensi ke dimensi yang lebih tinggi tanpa melanggar hukum-hukum fisika yang kita kenal? Di dunia yang kita kenal, kita hidup dalam 3 dimensi ruang. Kita bergerak ke kiri dan kanan, maju dan mundur, ke atas dan ke bawah. Namun, ada satu dimensi lain yang mengikat semua itu, waktu. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan sesuka hati, tetapi kita semua sedang bergerak maju di dalamnya. Waktu adalah dimensi keempat yang membatasi keberadaan kita. Namun, apakah ada batasan dari perjalanan dalam dimensi ini? Apa yang terjadi jika kita terus menelusuri batas-batas realitas? Apakah kita sedang bergerak menuju dimensi yang lebih tinggi? Teori relativitas Einstein membuktikan bahwa setelah perjalanan ruang mencapai batas tertinggi, yaitu kecepatan cahaya, maka perjalanan akan beralih ke perjalanan waktu. Efek dilatasi waktu yang terjadi saat mendekati kecepatan cahaya menunjukkan bahwa perjalanan antar dimensi bukan hanya teori spekulatif,
tetapi merupakan konsekuensi logis dari hukum alam. Jika kecepatan cahaya adalah batas bagi ruang, maka perjalanan berikutnya setelah melampaui batas ini tidak bisa lagi dilakukan dalam dimensi ruang, melainkan harus beralih ke dimensi waktu. Begitu pula, jika kita terus menelusuri batasan-batasan realitas, kita akan menemukan bahwa perjalanan ke dimensi lebih tinggi akan mengikuti prinsip serupa. Namun, bagaimana jika ada cara lain untuk memahami dimensi yang lebih tinggi? Bagaimana jika kita tidak hanya membayangkannya sebagai kelanjutan dari dimensi fisik, tetapi sebagai tingkat kesadaran yang lebih dalam? Dalam berbagai tradisi spiritual, ada konsep bahwa realitas yang kita alami hanyalah satu lapisan dari eksistensi yang jauh lebih luas. Dalam agama, misalnya, ada konsep tentang alam gaib, dimensi yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia, tetapi diyakini eksis sejajar dengan dunia fisik. Apakah mungkin ini adalah refleksi dari dimensi yang lebih tinggi yang selama ini coba dijelaskan oleh sains? Dimensi pertama, kedua, dan ketiga menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita kenal tersusun dari materi yang menempati ruang. Semua yang kita lihat dan rasakan adalah kumpulan molekul yang memiliki massa. Namun, semakin kita menggali hakikat realitas, semakin kita menyadari bahwa materi bukanlah satu-satunya bentuk eksistensi. Jika kita melampaui ruang dan masuk ke dimensi kelima, kita menemukan bahwa segala sesuatu tersusun dari gelombang elektromagnetik. Dalam fenomena resonansi, gelombang energi yang bertemu dengan frekuensi yang sesuai dapat memperkuat dirinya sendiri dan membentuk pola yang stabil. Cahaya yang masuk ke dalam rongga cermin sempurna akan memantul berulang kali, menciptakan interferensi konstruktif yang mempertahankan frekuensinya dalam pola tertentu. Gelombang akan terus bertemu dan saling tumpang tindih, membentuk struktur stabil yang kemudian kita kenal sebagai materi. Ini menjelaskan bagaimana partikel pada tingkat kuantum bisa eksis dalam bentuk gelombang probabilitas sebelum diukur dan dikondisikan menjadi sesuatu yang nyata. Dalam perspektif ini, realitas seperti yang kita pahami hanyalah wujud stabil dari sesuatu yang lebih dinamis. Jika dimensi kelima adalah tentang gelombang elektromagnetik yang membentuk realitas, maka dimensi keenam membawa kita ke tingkat yang lebih dalam, energi ikatan atom. Segala sesuatu di alam semesta ini pada dasarnya adalah energi yang bertransformasi dalam berbagai bentuk. Massa yang kita kenal hanyalah ekspresi dari energi yang terikat dalam struktur tertentu. Dalam perspektif Nikola Tesla, alam semesta tersusun dari energi, getaran, dan resonansi. Jika kita mampu melampaui batasan materi dan gelombang, kita akan menemukan bahwa realitas pada dasarnya disusun dari energi itu sendiri yang terus bergetar dalam harmoni. Dalam dimensi ini, bentuk tidak lagi penting, hanya frekuensi dan vibrasi yang menentukan esensi sesuatu. Ini mengindikasikan bahwa eksistensi tidaklah statis, melainkan sebuah tarian harmonis dari energi yang terus berinteraksi. Dimensi ketujuh membawa kita pada hakikat informasi. Jika energi adalah fondasi eksistensi, maka informasi adalah struktur yang mengatur bagaimana energi itu termanifestasi. Konsep ini selaras dengan teori holografik, di mana realitas pada dasarnya adalah proyeksi dari informasi fundamental yang tersimpan dalam struktur lebih dalam. Segala sesuatu yang kita anggap sebagai fisik sebenarnya hanyalah ekspresi dari informasi yang lebih tinggi. Sama seperti kode dalam perangkat lunak yang menentukan bagaimana suatu program bekerja, dimensi ketujuh adalah tempat di mana semua pola eksistensi tersimpan dan membentuk realitas yang kita alami. Dimensi kedelapan membawa kita ke dalam konsep singularitas, seperti yang terjadi pada black hole. Singularitas bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga merupakan titik di mana seluruh informasi dari dimensi 1 hingga 7 tersimpan dan dikompresi dalam satu titik yang tak terhingga. Ini adalah tempat di mana batas antara ruang, waktu, dan materi runtuh, memungkinkan perpindahan informasi antar realitas.
Dalam perspektif ini, black hole bukan hanya lubang gravitasi, tetapi juga pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana realitas terhubung dalam satu kesatuan yang lebih luas. Dimensi kesembilan adalah dimensi kehendak atau mesin probabilitas. Jika singularitas di dimensi ke-8 adalah titik penyimpanan seluruh informasi, maka di dimensi ke-9 kita menemukan bahwa eksistensi ditentukan oleh kehendak yang mengamati dan memilih realitas tertentu. Dalam percobaan celah ganda, kita menemukan bahwa partikel tidak memiliki bentuk pasti hingga ada pengamat yang menentukan hasilnya. Ini menunjukkan bahwa realitas tidak bersifat tetap, melainkan merupakan probabilitas yang hanya menjadi nyata ketika ada kehendak yang menentukan hasilnya. Kehendak inilah yang menjadi inti dari realitas, mengendalikan seluruh sistem probabilitas yang ada. Akhirnya, dimensi ke-10 adalah dimensi Sang Pencipta. Ini adalah titik kesatuan absolut, di mana semua dimensi yang lebih rendah bersumber dan kembali. Dalam dimensi ini, tidak ada lagi perbedaan antara materi dan energi, antara ruang dan waktu, antara kemungkinan dan kepastian. Ini adalah pusat dari semua eksistensi, di mana seluruh realitas berasal dari satu kehendak mutlak. Dalam perspektif spiritual, ini adalah dimensi yang paling mendekati konsep kesempurnaan absolut, di mana segala sesuatu tidak lagi terpisah, melainkan menyatu dalam satu kesadaran tertinggi. Dengan demikian, realitas yang kita alami adalah hasil dari interaksi berbagai tingkatan dimensi, dari gelombang elektromagnetik hingga kehendak yang menentukan realitas, hingga pada akhirnya bersumber dari Sang Pencipta. Semua tingkatan ini adalah bagian dari eksistensi, membentuk struktur realitas yang lebih luas daripada yang bisa kita pahami dengan persepsi manusia biasa. Jika setiap perjalanan adalah perjalanan antar dimensi, maka hidup kita sendiri mungkin adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Kita lahir dalam ruang dan waktu, terikat oleh hukum fisika, tetapi seiring dengan berkembangnya pemahaman kita mulai menyadari bahwa batasan ini bukanlah akhir, bahwa realitas yang kita kenal hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin kita sedang berjalan menuju pemahaman akan realitas tertinggi, di mana eksistensi bukan lagi tentang keterbatasan, tetapi tentang kesadaran yang terus berkembang. Berhentilah sejenak dan renungkan. Jika perjalanan ini benar-benar adalah perjalanan antar dimensi, maka apa arti dari setiap langkah yang kita ambil? Apakah kita hanya sekadar bergerak di dalam batas ruang dan waktu? Ataukah kita sebenarnya sedang melampaui batas-batas itu, perlahan menyadari bahwa realitas lebih luas dari yang pernah kita bayangkan? Konstanta yang kita kenal, batas yang kita hadapi, hukum yang kita patuhi, semua itu mungkin bukan penghalang, melainkan petunjuk. Seperti cahaya yang membimbing dalam kegelapan, batasan-batasan ini justru mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Apa yang dulu kita anggap sebagai akhir, ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jika realitas ini adalah susunan dari materi, gelombang, energi, informasi, hingga kemungkinan tak terbatas, maka apakah eksistensi kita juga bagian dari pola besar ini? Apakah kesadaran kita hanyalah refleksi dari sesuatu yang lebih tinggi, lebih luas, lebih sempurna? Kita telah menelusuri perjalanan dari ruang ke waktu, dari batas ke kebebasan, dari keterikatan ke kemungkinan. Dan kini kita berada di persimpangan. Apakah kita akan menerima kenyataan ini sebagaimana adanya, ataukah kita akan terus mencari, menembus lapisan demi lapisan, hingga memahami esensi terdalam dari keberadaan itu sendiri? Mungkin pada akhirnya kita akan menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang bergerak keluar, tetapi ke dalam. Bahwa semua batas hanyalah cerminan dari keterbatasan pemahaman kita. Dan ketika kita siap untuk melampauinya, kita akan melihat bahwa realitas yang sebenarnya sudah menunggu kita sejak awal. Lalu, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan sampai, tetapi apakah kita siap untuk melangkah lebih jauh.
Jika informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.